Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 Provinsi Riau akan melaksanakan tugas wawancara wawasan kebangsaan dan bela negara. Saya sedang bersama Bapak Eko Tamso Purwanto, seorang wakil kepala sekolah bagian kurikulum di SMA Negeri 2 Bandung. Apa kabarnya Pak? Baik, sehat. Boleh latihnya sebentar Pak? Silakan Pak. Kenal. Terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, wawasan kebangsaan itu sebenarnya adalah pengetahuan dasar mengenai kebangsaan Indonesia, antara lain mencakup sejarah Indonesia, kemudian ideologi negara Indonesia, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aspek kebangsaan, misalnya kewarganegaraan, status dan hubungan antara warga negara dengan negara itu sendiri, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan kebangsaan. Jadi intinya wawasan kebangsaan itu adalah berhubungan dengan pengetahuan dasar mengenai kebangsaan Indonesia. Ada di situ ideologi, ada sejarah Republik Indonesia, bagaimana berdirinya, kapan proklamasinya, apa hukum dasar yang menjadi dasar hukum negara kita, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan aspek kebangsaan itu sendiri, kerakyatan, kewarganegaraan, dan yang lain-lain. Sedangkan kalau menurut saya, bela negara itu adalah kegiatan mempertahankan eksistensi NKRI sebagai sebuah negara. Artinya bela negara itu sebuah kegiatan bagaimana seorang warga negara itu mampu mempertahankan apa yang menjadi ideologinya, apa yang menjadi dasar negaranya, dan yang terpenting adalah dia mampu mempertahankan negaranya sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Saya kira itu untuk pengetahuan tentang kebangsaan dan juga bela negara. Itu saja. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Di sini saya ada bersama dengan Bapak siapa? Nama saya Ridwan Gadat. Bapak Ridwan Gadat. Bapak profesinya apa Pak? Saya seorang pedagang. Di sini saya minta waktu sebentar ya Pak. Iya. Boleh Bu. Maaf, saya ingin menanyakan, menurut Bapak apa itu wawasan kebangsaan dan apa itu bela negara? Menurut saya pribadi, wawasan kebangsaan itu merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan bela negara itu merupakan upaya seseorang dalam membela negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya atas nama Suryana. Saya sebagai ASN yang bekerja di instansi pendidikan, yaitu saya bekerja di SDN Mekarjaya, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Umur saya yaitu 56 tahun, lama mengabdi udah 34 tahun pada negara. Alhamdulillah saat ini saya udah golongan 4B. Ini Pak, saya akan menanyakan kepada Bapak apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan menurut Bapak? Wawasan kebangsaan menurut saya yaitu tahu bahwa Indonesia itu berbagai macam suku, yaitu dari Sabang sampai Merauke, beraneka ragam. Kita berbangga kita duduk di Indonesia, mempunyai berbagai macam budaya, adat istiadat, berbagai corak suku bangsa. Saya termasuk suku Sunda, tapi saya juga menghargai suku-suku yang lain yang berada di Indonesia. Kita patut berbangga karena belum tentu di negara-negara lain tidak sekaya seperti di Indonesia. Menurut Bapak apa saja isu
aktual saat ini ya masih COVID-19 ya Bu ya. Nah, karena sangat berdampak sekali terhadap kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi sangat berdampak sekali. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena dengan adanya COVID-19 jadi kan masyarakat itu dibatasi, berlaku dibatasi seperti menjaga jarak, menggunakan masker, kerumunan dibatasi. Jadi sebagai seorang pedagang dengan adanya pembatasan seperti itu dapat berdampak kepada omset penghasilannya. Betul sekali, Pak. Menurut Bapak, apa saja isu yang saat ini dapat menyebabkan ancaman, gangguan, dan hambatan bagi bangsa Indonesia? Cukup banyak Pak, saya kira isu-isu yang bisa menghambat Indonesia sekarang ini. Yang pertama seperti kita lihat maraknya kasus suap, antara lain yang berita viral kemarin, kasus suap yang menimpa wakil anggota DPR RI, itu juga menjadi salah satu faktor penghambat yang notabene mereka anggota dewan tapi ternyata justru mengkhianati rakyat. Yang kedua, banyaknya kasus-kasus terorisme yang sampai hari ini masih sering muncul. Ya, terbukti dari beberapa kasus pengeboman, pengerusakan, ya, dan yang viral kemarin penyerangan beberapa ustadz yang sedang ceramah. Saya kira itu juga salah satu dari munculnya aksi-aksi teror yang ada di negara kita. Jadi itu menjadi faktor penghambat juga. Yang selanjutnya yaitu adanya paham-paham yang menyimpang yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Ada beberapa paham menyimpang yang pernah hidup di negara kita. Misalnya komunis, ada beberapa orang mengatakan bahwa komunis itu masih ada. Terbukti dari beberapa simbol-simbol yang ternyata ada beberapa masyarakat itu menggunakan simbol untuk mode pakaian, aksesoris anak-anak muda. Ini bukti bahwa ideologi komunis itu masih hidup, ya, dan menjadi perilaku menyimpang. Bahaya berikutnya, ya, selain dari perilaku dan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, konflik-konflik di masyarakat itu juga banyak. Ini menjadi menghambat. Antara lain kenakalan remaja, kemudian juga tawuran, perang antar suku, isu sara, itu sangat menghambat kemajuan sebuah bangsa. Jadi intinya banyak sebenarnya faktor yang bisa menghambat kemajuan bangsa. Ada terorisme, kemudian ada maraknya korupsi pejabat-pejabat negara, kenakalan remaja, kemudian aliran-aliran yang menyimpang, banyak sekali Pak, dan lain-lain. Saya kira itu contoh kecil saja, banyak mungkin yang bisa disebutkan oleh teman-teman kita yang lain mengenai hambatan-hambatan sebuah bangsa berkaitan dengan saya kira itu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan yaitu apa yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara adalah kita sebagai bangsa Indonesia, dengan tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa Indonesia itu merupakan kepulauan, kita terhalang oleh terpisahnya lautan. Kita merupakan negara kepulauan. Kita tetap harus bisa saling bersatu antara suku-suku bangsa yang berada di Indonesia. Begitu juga kita harus bisa menjaga gangguan-gangguan dari luar. Nah, itu yang bisa saya lakukan terhadap bela negara. Nah, tadi Bapak kan mengatakan kalau COVID-19 adalah salah satu isu penghinaan. Nah, Bapak sebagai masyarakat, apa saja upaya bela negara yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi isu ini? Menurut saya untuk mengatasi isu tersebut yang paling utama itu kita tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Kalau untuk kami di toko, jadi di depan toko kami sediakan tempat cuci tangan, kami sediakan sanitizer dan sabun. Baik, Pak, saya sudah saya. Terima kasih atas waktunya. Tangan ya. Upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk bela negara untuk mengatasi isu-isu yang tadi Bapak paparkan?
Iya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira untuk mengatasi permasalahan itu jelas hukum dan sanksi yang tegas. Sebab sebuah tindakan menyimpang itu pastinya harus ada konsekuensi. Bagaimana mungkin sebuah perilaku menyimpang akan bisa diberantas kalau hukum dan sanksinya tidak tegas? Itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga sosialisasi di masyarakat kita bahwasanya perilaku-perilaku menyimpang itu dapat mengancam kedaulatan negara, dapat mengancam kemajuan sebuah bangsa. Ya, artinya sosialisasi itu dirasa sangat penting supaya masyarakat kita sadar bahwa kalau negara kita ingin maju, maka tidak ada pilihan lain kecuali mereka itu harus selalu menghindari bahaya-bahaya yang mengancam kedaulatan negara. Yang selanjutnya barangkali penanaman rasa patriotisme dan kebangsaan, kecintaan kepada tanah air kita perlu juga diharapkan. Dalam contoh yang kecil, misalnya pelaksanaan upacara bendera harus kita laksanakan dengan hikmat. Disitulah ada dasar-dasar tentang kebangsaan. Kemudian gotong royong di lingkungan masyarakat itu juga menjadi satu-satunya solusi yang mungkin bisa kita tawarkan untuk memupuk rasa kebangsaan dan rasa memiliki negara Indonesia. Jadi banyak cara sih sebenarnya yang bisa kita berikan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai macam isu, berbagai macam bahaya yang mengancam kedaulatan bangsa berkaitan dengan kawasan kebangsaan. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan mengenai cara-cara untuk mengatasi bahaya yang menjadi ancaman kawasan. Sebagai pertanyaan saya Pak, sebagai ASN sendiri, apa yang harus kita lakukan terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara dan bagaimana mengimplementasikannya ke kerjaan kita sehari-hari? Kita sebagai pendidik di Indonesia, otomatis kita mempunyai tugas, beban yang dibebankan oleh pemerintah terhadap ASN. Saya sebagai guru tentunya harus melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya untuk mencerdaskan bangsa. Jangan sampai di Indonesia bangsa ini istilahnya ada kebodohan. Nah itu kita harus berantas kebodohan itu dengan berbagai macam upaya yang diluncurkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh ASN di lapangan. Kita harus berjuang terus-menerus sebagai ASN harus bisa menjalankan amanat tugas dari negara. Analisis dan kesimpulan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang seseorang dalam rangka mengelola kehidupan, berbangsa, dan bernegara dengan baik dan benar. Apa itu bela negara? Bela negara adalah perilaku atau tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Apa saja isu yang dapat menjadi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan bagi negara? Di antaranya ada banyak sekali, seperti kenakalan remaja, korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, dan yang paling terkini adalah wabah COVID-19 yang dapat merugikan banyak kalangan. Apa saja bentuk bela negara yang dapat dilakukan sesuai dengan isu-isu tersebut? Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam upaya bela negara sesuai dengan isu-isu yang telah disebutkan. Di antaranya, mematuhi protokol kesehatan COVID-19, memberikan sanksi yang tegas kepada siswa yang melakukan kenakalan, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, dan memupuk kembali rasa cinta tanah air.